Pemirsa, nasib tragis dialami seorang wanita ini yang merupakan warga Tulung Agung, Jawa Timur. Ya, dalam kondisi tidak sadarkan diri usai mengalami kecelakaan lalu lintas, wanita ini justru menjadi korban kekerasan seksual oleh kenalannya. Korban akhirnya meninggal dunia setelah sempat dirawat di rumah sakit. Anggota Satreskrim Polres Tulung Agung, Jawa Timur melakukan olah tempat kejadian kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang wanita berinisial BM di Tulung Agung, Jawa Timur. Olah tempat kejadian perkara digelar di rumah terduga pelaku berinisial AD. Kasus tersebut bermula pada Senin 15 Agustus dini hari saat korban dan terduga pelaku bertemu di sebuah warung karaoke. Dalam kondisi mabuk minuman keras, keduanya berkeliling kota berboncengan menggunakan sepeda motor. Di tengah perjalanan, keduanya mengalami kecelakaan hingga korban terjatuh, tidak sadarkan diri. Pelaku tidak membawa korban ke rumah sakit, namun dibawa pulang ke rumahnya. Pelaku kemudian menyetubuhi korban yang tengah dalam kondisi tidak sadarkan diri. Waktu itu si pelaku tidak langsung membawa korban ke rumah sakit, namun demikian pelaku membawa korban ke rumahnya di Rejotangen dibantu oleh masyarakat yang kebetulan ada di TKP Laka. Pelaku kembali lagi ke rumahnya yang ada di Rejotangen. Nah, di situ terjadi perbuatan senonoh atau persetubuhan terhadap korban. Jadi korban tidak melakukan pertolongan medis untuk membawa ke rumah sakit, malah terjadi perbuatan persetubuhan. Pada Senin pagi, korban dibawa ke rumah sakit, namun meninggal dunia pada Selasa pagi. Kasus kini tengah ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Tulung Agung. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Seorang santriwati menjadi korban pencabulan ustadz sekaligus pimpinan pondok pesantren di kawasan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tak hanya satu korban, diduga ada 20 santriwati lain yang juga menjadi korban pencabulan. Bersama keluarga dan kuasa hukumnya, seorang santriwati mendatangi Polresta Bandung untuk melaporkan pencabulan yang dialaminya. Korban dicabuli oleh salah satu ustadz di pesantren tempatnya belajar di kawasan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selain korban, diduga ada 20 santriwati lain yang juga menjadi korban pencabulan dan hingga saat ini belum berani melapor. Pencabulan sudah terjadi sejak 6 tahun terakhir, sejak para korban masih berusia sekolah dasar. Polisi yang telah menerima laporan pun kini tengah mendalami kasus. Sementara pelaku telah pergi dari pesantren. Sedangkan pelaku yang diduga melakukan pencabulan saat ini sudah tidak tinggal lagi di pondok karena sudah bercerai dengan istrinya, sehingga keberadaannya saat ini berpindah-pindah. Namun demikian, ketika dua alat bukti ini cukup, maka kami akan menetapkan tersangka dan melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan. Polisi juga mengimbau para santriwati lain yang juga menjadi korban pencabulan pelaku untuk segera melapor. Dari Bandung, Jawa Barat, Erik Fahrizal, iNews melaporkan. Unit PPA Polresta Bandung telah meminta keterangan belasan santri pesantren di Ketapang, Bandung dalam kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan oknum ustadz. Dan untuk mengetahui perkembangan kasusnya, sudah bersama kami Deki Rosdiana selaku pengacara korban pelecehan seksual. Selamat siang, Pak Deki. Selamat siang. Baik, Pak Deki, sejauh ini sudah seperti apa proses hukum yang berjalan dan sudah ada berapa korban yang mengaku, Pak? Ya, untuk proses ini sedang proses penyidikan, di mana penyelidik ya di Polresta Bandung sedang mengumpulkan alat bukti dan saksi untuk dimintai keterangan. Selain itu juga upaya yang sedang dilakukan, kita bekerja sama dengan UPTD PPA baik di tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat untuk melakukan pendampingan dalam hal rehabilitasi mental kepada korban.
karena tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya permintaan di media membuat shock kepada para korban. Mudah-mudahan dengan proses pendampingan ini dapat membuat para korban memberani berbicara untuk memberikan kesaksian di kepolisian sehingga perkara pencabulan ini dapat segera dilimpahkan ke pengadilan. Baik, Mas Deki, bagaimana modus pelaku dalam melakukan aksinya dan siapa yang pertama kali akhirnya membongkar kasus ini karena korbannya mencapai 20 orang lebih? Baik, untuk mengenai modus operandi ini menggunakan dengan cara ketarjiman. Sebagai seorang guru ngaji, dia merayu dan juga memaksa untuk dapat melakukan perbuatan tersebut. Selain itu juga orang tersebut dianggap memiliki suatu kemampuan untuk pengobatan. Nah, pada proses pengobatan itu dimanfaatkan dengan dalih bahwa dengan cara seperti itu untuk dapat orang itu dapat sembuh kembali seperti awal, seperti itu. Baik. Dan untuk yang pertama kali yaitu santri, cuma kami tidak bisa membuka siapa santri itu. Yang jelas dari keterangan tersebut kami melakukan investigasi. Sudah berapa lama guru agama ini melakukan pencabulan, Pak? Dan apakah memang hanya satu guru agama yang mendapatkan yang diadukan ke pihak kepolisian? Untuk saat ini lama, saya dari informasi terbaru ternyata sudah dari sejak 2012 sudah melakukan. Terus untuk yang kita laporkan saat ini baru satu. Baik, Mas Deki, untuk lokasi pencabulan tersendiri, apakah selalu dilakukan di dalam pesantren atau ini juga dilakukan di tempat-tempat lain? Baik, untuk tepat sebagaimana dilaporkan kepada kepolisian, kami menyampaikan tempat baik di tempat praktek maupun di luar, seperti itu. Baik, lantas saat ini bagaimana kondisi pondok pesantren sendiri? Apakah proses belajar di sana dan juga beragamanya masih terus dilakukan dengan adanya kasus ini? Ya, untuk saat ini pondok tersebut keadaan sepi, kegiatan sementara nonaktif. Baik, untuk para korban juga ini seperti apa, Pak? Selain untuk melaporkan kasus ini, apakah sudah diberikan pendampingan oleh pihak-pihak terkait? Ya, kembali saya tegaskan bahwa saat ini dari tim UPTD, PPA, baik kabupaten maupun provinsi sudah ikut terjun untuk melakukan pendampingan. Baik, terima kasih Pak Deki Rosdiana. Kita nantikan seperti apa proses hukumnya dan semoga hukum yang diberikan ini seadil-adilnya. Terima kasih Pak Deki, sehat selalu. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang YouTuber dengan konten komedi lokal di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah dibekuk polisi karena memperkosa anak tetangganya sebanyak 3 kali. Pelaku memperdaya korban dengan modus mengajaknya ikut acara bakti sosial. Inilah pelaku pencabulan berinisial RS berusia 45 tahun yang tega memperkosa tetangganya sendiri yang masih berusia 13 tahun. Tersangka adalah seorang YouTuber dengan konten komedi lokal terkenal di Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat. Kasus ini terungkap setelah keluarga korban melapor ke polisi. Pelaku memperdaya korban dengan modus mengajaknya ikut bakti sosial. Pelaku kemudian membonceng korban dengan sepeda motor dan di tengah jalan sepi pelaku pun melampiaskan nafsu bejatnya. Aksi ini berulang hingga 3 kali dalam satu hari yang sama di 3 tempat berbeda. Sesampai di rumah, pelaku kemudian memberi korban uang sebesar Rp50.000. Sudah berkoordinasi dengan Pak Kajari dikaitkan dengan permasalahan ini. Dan saya minta kepada Pak Kajari juga bahwasannya terhadap pelaku-pelaku ini atau predator anak ini harus dilakukan upaya-upaya pemberian tuntutan hukuman yang tinggi. Tersangka dijerat dengan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan, iNews melaporkan.
Tim SAR mengevakuasi 2 pendaki yang mengalami cedera saat mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-77 di puncak Gunung Bawah Karaeng, Goa, Sulawesi Selatan. Evakuasi berjalan dramatis karena jalur pendakian yang cukup ekstrim. Tim SAR mengevakuasi Sahrul, seorang pendaki yang mengalami patah tulang kaki usai terjatuh di tebing jalur pendakian saat mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 di Gunung Bawah Karaeng, Goa, Sulawesi Selatan. Sedangkan seorang pendaki lainnya, Mihdad, alami sesak nafas akibat kekurangan oksigen. Jalur pendakian yang ekstrim membuat petugas kesulitan mengevakuasi korban. Proses evakuasi berlangsung selama 5 jam. Korban yang berhasil dievakuasi dibawa ke Puskesmas Tinggi Moncong untuk mendapat pertolongan medis. Kami harap setelah maghrib ini seluruh tim yang ada dari puncak sampai pos 5, pos 8 dan Lembarama semua sudah berkumpul di kaki Gunung Bawah Karaeng untuk kita laksanakan evaluasi. Untuk beberapa pendaki yang mengalami kekurangan oksigen, sementara kita proses evakuasi. Saat ini tim juga dengan ambulans sudah menuju ke titik akhir untuk melaksanakan proses evakuasi. Dari data Posko Siaga Merah Putih Gunung Bawah Karaeng, sebanyak 2.065 orang melakukan pendakian untuk merayakan Hari Kemerdekaan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ainis melaporkan. Keluarga Brigadir Joshua meminta penyidik mengembalikan uang senilai 62 juta rupiah yang diduga milik almarhum. Kami sampaikan informasinya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.